Percaya pada yang supernatural itu ada fungsi pendukung hidup. Hidup kita ini kadang-kadang kalau mengandalkan yang normal-normal saja, selesai kita. Tidak berdaya kita, kita manusia itu lemah. Jadi kalau kamu kepepet kan tinggal lari ke Tuhan. Nasihat yang paling populer kan pasrah saja pada Tuhan. Itu kesandaran yang luar biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih kita percaya pada yang supernatural? Gunanya apa? Ini namanya fungsi. Fungsi percaya pada yang supernatural. Ini saya kumpulkan dari banyak tokoh, banyak teori ya, biar jadi satu, biar mudah. Yang pertama ada yang bilang dalam banyak peradaban, dalam banyak budaya, percaya pada yang supernatural itu berfungsi kohesif, menyatukan kita. Tuh, dalam Islam kita kenal ukhuwah Islamiyah. Kan kita jadi kompak, jadi satu karena ada identitas supernatural yang sama. Tadi ada totem. Totem tadi kan identitas supernatural juga. Jadi ada fungsi memudahkan kita jadi kompak, jadi terikat satu sama lain, jadi menguatkan ikatan sosial. Itu yang disebut fungsi kohesif. Alhamdulillah keimanan kita sama. Itu kan lebih mudah kompak. Tidak perlu capek-capek menyepakati apa dialog lagi, tidak, kita sudah sama. Itu namanya ada fungsi kohesif. Yang kedua, percaya pada yang supernatural itu ada fungsi suportif. Fungsi suportif, fungsi pendukung hidup. Hidup kita ini kadang-kadang kalau mengandalkan yang normal-normal saja, selesai kita. Tidak berdaya kita manusia itu lemah. Adanya kepercayaan pada yang supernatural sering menguatkan kita, mendukung kita. Tidak apa-apa, saya sengsara di dunia, besok di akhirat. Itu kan lumayan, kamu masih ada semangat. Orang itu kok enak ya, jahat mulai bayi sampai mati. Enggak, tapi nanti di akhirat ada siksaan. Coba tidak ada yang supernatural, kamu putus asa sudah. Kalau gitu saya jahat saja. Buktinya itu jahat enak terus. Jadi ada fungsi suportifnya. Jadi kalau kamu kepepet kan tinggal lari ke Tuhan. Nasihat yang paling populer kan pasrah saja pada Tuhan. Itu kesandaran yang luar biasa itu. Jadi supportive function. Yang ketiga, percaya pada yang supernatural itu ada disciplinary function, fungsi pendisiplinan. Kesadaran pada yang supernatural kan membuat kita tertib. Ada yang ngawasi nih, yang di atas. Kita tidak sendirian loh. Ini kan membuat kita tidak berani sembrono. Otomatis kita hati-hati. Apalagi kalau yang supernaturalnya Allah, Tuhan. Wah, sudah. Kita merasa diawasi terus, dilihat terus. Kita tidak berani lagi macam-macam, tidak berani lagi sembrono. Ini yang disebut disciplinary function. Ada lagi yang lebih luar biasa, revitalizing function. Membuat kita refresh lagi, segar lagi. Baik secara individual maupun secara sosial. Jadi refresh itu ya, misalnya secara sosial, insya Allah nanti akan datang Imam Mahdi. Peristiwa-peristiwa supernatural seperti ini membuat kita segar lagi. Alhamdulillah setelah ibadah sholat dalam sehari 5 kali saya rasanya lebih tenang. Itu revitalizing. Merasa dekat terus dengan Tuhan, dengan yang supernatural. Kita itu diawasi terus oleh para malaikat lainnya. Terus kita jadi segar lagi, semangat kita muncul lagi, revitalizing. Ada lagi fungsi explanatory function. Ini dalam rangka menjelaskan yang kita tidak kita paham tadi.
akal kita tidak nyampe, ya sudah berarti itu kehendaknya Allah sajalah. Nah itu untuk menjelaskan yang kita tidak bisa memahami. Nanti ada lagi euphoric function. Euphoric function itu fungsi penggembira. Jadi ketika kita sedang suntuk, sedang stuck, tidak tahu mau kemana lagi, yang supernatural ini bisa hadir menggembirakan kita. Kok saya sesedih ini sih? Wong ada Allah kok. Kita bisa ceria lagi. Dosa saya kok banyak loh Pak. Tidak apalah, Tuhan Maha Pengampun kok. Kita gembira lagi. Itu euphoric function. Dan yang terakhir, ini juga menarik, ecological function. Fungsi ekologis. Ketika kita percaya pada yang supernatural, termasuk tadi di balik barang-barang makhluk-makhluk alam dan lain sebagainya di sini kita, itu dia ada dayanya, ada yang bilang ada ruhnya dan lain sebagainya. Itu kan membuat kita menghargai alam sekeliling kita. Tidak berani sembarangan mau nebang pohon. Wah, nanti kalau penunggunya marah gimana? Itu kan lebih membuat sakral. Itu kearifan-kearifan nenek moyang kita kan juga masuk ke situ. Kadang-kadang ada pohon yang dikasih kain kayak baju. Itu kan kita apa berani sembarangan nebangnya kayak gitu? Tidak akan berani. Dulu pernah saya praktekkan zaman saya S1 di kos-kosan. Jadi saya dulu zaman S1 itu sebelahnya kos saya itu ada gang kecil cukup untuk jalan satu orang. Itu pesingnya luar biasa. Karena orang lewat kadang kencing di situ. Itu dikasih tulisan apa saja tidak mempan sudah. Dilarang kencing di sini. Itu ya tetap kencing di situ. Ditambahi lagi dilarang kencing di sini kecuali anjing, tetap kencing pagi. Paling batinnya dia dianggap anjing ya ben sementing kencing. Akhirnya sama teman-teman dia kasih trik, beli bunga yang biasa dipakai untuk ke makam itu ditaburkan di situ setiap hari Kamis. Nah, begitu mau kencing lihat bunga, kamu aja yang ngeri kan mesti. Nanti khawatir anumu tiba-tiba bengkok kena. Iya. Oh, akhirnya nggak berani. Ternyata lumayan loh, kepercayaan pada yang supernatural bisa mencegahmu melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi itu yang disebut ecological function. Coba kamu cari inspirasi ya mengatasi sampah itu. Yang sekarang kan kita bingung di Jogja ini, dengan kearifan ekologis memanfaatkan yang supernatural. Karena kita itu biasanya lebih ngeri kalau ketemu yang supernatural itu. Kalau sanksinya cuma denda 10.000, 20.000 itu kita masih nekat. Coba sanksinya kamu diculik wewe gombel atau apa gitu, mungkin kamu lebih ngeri lagi. Nah, coba. Baik ya, jadi ini fungsi percaya pada yang supernatural. Saya tidak tahu untuk konteks hidupmu yang lebih operatif yang mana, tapi ada banyak sekali. Jadi baik, nah ini ada istilah menarik, natural supernaturalism. Natural supernaturalisme, supernaturalisme natural. Ini pandangan dari Thomas Carlyle. Jadi kata dia, sebenarnya apa yang kita sebut natural di sekeliling kita itu luar biasa loh. Hanya saja kita belum mendalaminya secara serius. Yang kita sebut natural itu mungkin kualitasnya setara dengan yang supernatural. Hanya saja kita belum paham. Yang kita sebut mukjizat, itu kan khariqul adat, itu mungkin juga sebenarnya natural, cuma kita belum menjangkaunya saja. Belum paham rumusnya. Misalnya dulu apa? Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta misalnya. Luar biasa pada zaman itu, karena dianggap tidak ada penyembuhnya. Tapi sekarang orang sudah tahu penyembuhnya. Jadi alam di sekeliling kita itu sebenarnya sudah supernatural, sudah luar biasa. Hanya saja kita belum memahaminya. Jadi
hal supernatural yang kita temukan di alam dalam hidup kita sehari-hari. Itu namanya natural supernaturalism. Jadi tidak usah cari jauh-jauh di sekeliling kita. Kalau kita bisa menggalinya, akan ketemu keajaiban-keajaiban alam yang luar biasa. Tidak harus mencari above atau beyond atau against. Jadi yang semula kelihatan ajaib sekarang terbongkar. Ternyata yang ajaib itu ada di sekeliling kita dan biasa. Nah, ini namanya natural supernaturalism. Nah, temukan keajaiban dalam hidupmu masing-masing. Temukan yang luar biasa di sekeliling. Nah, pasti akan ketemu karena alam ini sifatnya ajaib, luar biasa. Banyak rahasia, banyak misteri yang bisa kita ungkap, bisa kita bongkar. Ini natural supernaturalism. Baik, kesini sekarang. Ada bagian kecil dari supernaturalism yang populer. Namanya paranormal. Paranormal bukan dukun ya. Jadi paranormal itu, para itu artinya melampaui. Normal itu kenormalan. Jadi paranormal itu fenomena di sekeliling kita yang terjangkau sih. Bisa kita lihat, bisa kita amati, tapi kita tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah. Rasanya kok tidak masuk akal ya. Nah, itu namanya paranormal. Kalau yang supranatural tadi kan entitasnya di luar kita. Nah, paranormal ini mungkin mirip yang tadi against normal. Kita ada di sekeliling kita sesuatunya. Kita bisa lihat langsung, tapi tidak masuk di akal kita. Mungkin ada orang yang bisa baca pikirannya orang lain tentang hantu-hantuan, kemampuan psikis tertentu, kejadian supernatural luar biasa, dan lain sebagainya. Ini namanya fenomena paranormal. Ya kalau di Indonesia, paranormal itu orangnya. Nah, sebenarnya paranormal itu fenomenanya. Para itu artinya melampaui, normal itu ya kenormalan. Nah, ya ini memang sifatnya percaya tidak percaya. Tapi ada dua perspektif. Ketika kita masuk dunia paranormal, kita masukkan ke pembahasan. Ada yang perspektif positif, ada yang perspektif negatif. Ada yang pro. Nah, yang setuju, percaya pada yang paranormal. Yang percaya itu melakukan biasanya 3 di antara cara pendekatan penelitiannya. Gimana cara saya memahami yang paranormal, Pak? Yang pro bisa dengan model anecdotal approach atau parapsikologi atau participant observer approach. Ini penelitian yang agak menarik. Oke, yang pertama anecdotal approach. Ini ada tokoh namanya Charles Fort yang menginisiasi model anecdotal approach. Untuk membuktikan benarnya fenomena paranormal, anecdotal approach dengan cara apa? Mengumpulkan cerita-cerita paranormal sebanyak mungkin. Ini namanya anecdotal approach. Untuk membuktikan bahwa di pohon sana ada penunggunya, kumpulkan cerita sebanyak mungkin yang mengalami hal-hal metafisik, hal-hal mistis dengan pohon itu. Ini namanya anecdotal approach. Kayak acara TV yang terus wawancara orang-orang yang pernah ngalami hal-hal gaib di satu tempat misalnya. Ini namanya anecdotal approach. Semakin banyak yang mengaku pernah ngalami itu dianggap lebih valid. Nah, jadi ini karena ya sederhananya begini, semakin banyak kalian nonton film-film hantu horor, kan semakin kalian diam-diam percaya. Tambah mantep, tambah mantep. Yang kedua, parapsikologi. Kalau parapsikologi ini berusaha menjelaskannya secara ilmiah.
Cuma ini bidang ini sering dinyinyiri, dikritik. Karena ya memang tidak gampang menjelaskan fenomena paranormal secara ilmiah. Bidang parapsikologi ini sering disebut pseudosains. Pseudosains itu mirip sains, tapi sebenarnya bukan sains. Kan ada, saya pernah dengar penjelasan itu. Santet itu adalah barang materi dibikin imateri, dimasukkan tubuhnya orang, sampai tubuhnya orang dibikin materi lagi. Itu penjelasannya kelihatan luar biasa rasional, tapi sulit dieksperimen, sulit dibuktikan. Loh gimana dari materi jadi imateri tadi? Mungkin ada rekaman apa, ada rumusnya apa, dan ini sulit. Terus proses memasukkannya, terus bisa nggak diobservasi atau dicermati, diamati itu. Jadi fenomena paranormal sulit. Itu makanya terus disebut pseudosains. Ya benar salahnya monggo saja, tapi faktanya sulit dibuktikan secara ilmiah. Maka bidang ini termasuk bidang yang belakangan terus disebut pseudosains. Belum nyampe levelnya sains. Padahal ini umurnya sudah lama, sudah berabad-abad yang lalu ada ilmu namanya parapsikologi ini. Ada lagi yang ketiga, kalau ini lebih unik. Untuk memahami fenomena paranormal apa? Dengan participan observer approach. Kamu masuk langsung ke situ. Mungkin kamu sengaja, gimana caranya biar saya kerasukan Pak, apa saya, nah itu namanya participan observer approach. Kamu langsung melibatkan diri di dalamnya, atau mungkin kamu belajar ilmu apa, pokoknya kamu alami sendiri. Cuma ya itu tadi, kelemahannya partisipan observer approach itu sifatnya subjektif. Iya, kamu yang ngalami yang ngerti, saya yang nggak ngalami nggak bisa ngukur. Beneran Pak, saya lihat besar sekali. Nah, iya kamu yang ngerti, saya gimana membuktikan besar tidaknya? Saya nggak tahu. Paling ya berdasarkan kesaksian, nanti dikumpulkan ya jatuhnya anecdotal approach. Jadi ternyata ya memang tidak mudah membuktikan fenomena paranormal ini. Pakai CCTV Pak, ya. Atau pakai apa Pak? Iya, tapi ya tidak selalu bisa. Yang namanya ilmiah itu kan bisa diulang, bisa diobservasi siapapun, kemudian hasilnya diterima siapapun. Itu yang sulit dimasuki oleh ranah ini. Kalau ini yang menerima, ada lagi yang negatif, yang curiga. Pendekatannya namanya skeptical scientific investigation. Jadi investigasi scientific skeptis terhadap fenomena-fenomena paranormal tadi. Yang pertama yang dikenal misalnya dari bidang psikologi. Ada beberapa penelitian yang dilakukan secara psikologis terhadap fenomena paranormal ini. Nah, itu salah satu penelitian di situ saya sebut ya, miliknya David Marks, seorang psikolog. Dia menyimpulkan bahwa fenomena paranormal itu kadang-kadang sifatnya magical thinking saja. Pikirannya saja yang sifatnya paranormal, mindsetnya saja, kacamatanya saja yang paranormal. Jadi karena pikiran itu kalau terkondisikan serba paranormal, kan melihat apa-apa paranormal. Ya kayak tadi loh, angin lewat rasanya kayak ada yang lewat. Nanti kacamatanya nutup sendiri, wah ada hantunya ini, jangan-jangan gitu. Itu berpikir yang serba supernatural. Kadang-kadang mental imagery, bayangan mentalnya saja. Ini mirip seperti bias kognitif di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebenarnya yo angin biasa yang menggerak-gerakkan kelambu, tapi ya bayanganmu saja seolah-olah kayak ada orang menari-nari di situ. Itu namanya mental imagery, bayanganmu saja. Atau subjective validation. Subjective validation itu ngaku-ngaku. Ya sulit kita membuktikannya. Kadang-kadang kan kita ada orang itu yang biar seru ya ngaku-ngaku. Atau sebenarnya biasa saja tapi didramatisir ceritanya. Subjective validation. Atau kadang-kadang kebetulan. Kebetulan yang kita anggap kebenaran.
Ada orang bisa loncat sampai jauh sekali, Pak. Itu tidak normal, supernatural. Itu kebetulan mungkin karena dia nyopet dikejar orang banyak, kepepet tiba-tiba bisa loncat. Diulang tidak bisa, kebetulan. Ada banyak hal-hal kebetulan yang kadang-kadang kamu anggap ini, wah ini supernatural ini, padahal itu kebetulan belaka. Atau ada hidden cause, kamu hanya melihat efeknya, tidak melihat sebabnya, terus kamu anggap itu luar biasa. Kamu melihat faktanya, wah ini luar, padahal itu sebelumnya sudah ada sebab-sebab yang kamu tidak melihat, itu namanya hidden cause. Atau memang fraud. Fraud itu penipuan. Nah ini secara psikologis ada kecurigaan begitu terhadap fenomena paranormal tadi. Ini yang spesifik paranormal ya, mungkin lebih dekat dengan law supernatural tadi. Kemudian neuroscience. Nah neuroscience lebih detail lagi, nanti itu diasosiasikan dengan gejala-gejala transmisi yang ada di otak kita, termasuk melimpahnya hormon dopamin. Lagi-lagi dopamin, kemarin yang teori konspirasi juga dopamin. Dopamin itu membuat kita excited, terus menemukan pola-pola. Jadi ada bayangannya awan, terus wah ini saya dikejar-kejar. Nah itu namanya menemukan pola. Ini karena hormon dopamin, kita melimpah-limpah sendiri, kita heboh sendiri. Itu ketika hormon dopaminnya hadir. Sebenarnya tidak ada apa-apa sih, terus ketakutan kita membuat hormon dopamin memuncak. Di rumah sendirian, itu kan terus pikiran kita aneh-aneh. Akhirnya lampunya dinyalakan semua, terus kamu tidak berani tidur, musiknya dikeras-keraskan, dan lain sebagainya. Ada suara gelodak sedikit saja kamu, wah ini karena pengaruh hormonal tadi. Nah itu perhatikan ya, ini kritik. Jadi versi skeptical scientific investigation. Baik, kalau ini saya kutipkan dua pernyataan filosof besar tentang fenomena hantu-hantuan. Yang pertama dari Immanuel Kant, yang kedua dari William James. Kata Immanuel Kant begini, cerita-cerita hantu itu selalu didengarkan dan diterima dengan baik secara pribadi, tapi ditolak tanpa belas kasihan di depan umum. Nah, itu maksudnya apa? Itu kayak kalian diam-diam dengerin cerita horor, tapi kalau ditanya, kamu percaya gitu-gitu? Ya enggak, kata siapa? Cuma untuk iseng saja kok, hiburan. Jadi begitu. Itu kata Immanuel kan, kita dengarkan dan diterima dengan baik secara pribadi, tapi ditolak tanpa belas kasihan di depan umum. Bagi saya sendiri, meskipun saya tidak tahu cara roh manusia memasuki dunia dan cara keluarnya, hantu-hantuan ini kan biasanya gambarannya roh masuk terus bisa dikeluarkan dan lain sebagainya, tapi saya tidak berani menyangkal kebenaran dari banyak narasi yang semacam itu. Jadi saya tidak bisa membuktikan benarnya, tapi juga tidak bisa membuktikan salahnya. Jadi tidak saya bantah. Itu Immanuel Kant. Kata William James, seberapa sering ilmu pengetahuan membunuh semua filosofi-filosofi hantu-hantuan, menyembunyikan hantu di bawah tanah sebagai khayalan yang begitu populer, tapi fenomena-fenomena itu ada, tersebar di seluruh sejarah. Ada banyak orang yang berusaha mematikan dalam tanda petik, menyingkirkan hal-hal yang kita anggap paranormal tadi, dianggap tidak ilmiah lah, dianggap tidak masuk akal dan lain sebagainya. Tapi faktanya fenomena semacam ini tersebar sepanjang sejarah. Itu kata William James. Ini untuk yang paranormal tadi ya. Kalau untuk yang supernatural kan luas, termasuk agama dan lain sebagainya. Terakhir, masih ada waktu 15 menit, saya ingin masuk sedikit. Kalau ini filsafat beneran. Kalau teman-teman mendengar istilah supernaturalisme, kadang-kadang ini maksudnya adalah etika supernaturalisme. Kalau etika supernaturalisme itu berarti etika berdasarkan ketuhanan. Jadi etika berdasarkan yang supernatural. Maksudnya apa? Teori etika ini percaya bahwa satu-satunya aturan moral yang valid itu ya aturan moral yang dari Tuhan.
Ini etika supernaturalisme namanya. Kita yang beragama kan juga yakin seperti ini. Sebenarnya kita ada di sini, cuma kita tidak bisa mendefinisikannya, menteorikannya. Jadi cara hidup yang baik adalah dengan cara mengikuti kehendaknya Tuhan. Ini yang disebut etika supernaturalisme. Ada kritik-kritik nanti, ada pertanyaan-pertanyaan juga. Nanti ada yang tanya begini, terus apa bisa Tuhan jadi sumbernya kebaikan? Jawabannya ya pasti bisa. Tuhan maha baik, Tuhan maha tahu, dan Tuhan cinta pada kita. Nah, dalam filsafat terus muncul pertanyaan, apakah sesuatu itu jadi baik karena dikehendaki oleh Tuhan, ataukah yang dikehendaki Tuhan itu pasti baik? Coba kita pelan-pelan ya membacanya. Tuhan menginginkan apapun, dan apapun yang diinginkan Tuhan itu pasti baik. Ataukah ya memang itu barang baik sehingga diinginkan oleh Tuhan? Ini cara para filosof itu kan sering usil dengan pertanyaan seperti ini. Jadi kalau Tuhan misalnya ini loh, kamu lakukanlah ini. Nah, ini tadi itu memang sesuatu yang baik sehingga diperintahkan oleh Tuhan, kamu jalankan. Ataukah karena diperintahkan Tuhan, ya itu pasti baik sudah. Yang membuat baik itu perintah Tuhannya. Kalau yang kedua tadi, yang awal tadi, yang membuat baik itu ya karena itu memang dia perbuatannya baik. Jawaban pertama versinya Plato. Kalau kata Plato, Tuhan itu menginginkan sesuatu karena itu baik. Jadi yang diinginkan Tuhan pasti hal yang baik. Jadi bukan karena diinginkan Tuhan dia jadi baik. Jujur dan bohong, itu Tuhan pasti menginginkan kita untuk jujur, karena jujur itu hakikatnya baik. Nah, cuma kalau jawabannya ini, berarti teori supernaturalisme itu sebenarnya kurang relevan. Kenapa? Ya tadi berarti ya tanpa diperintahkan Tuhan pun ya kita bisa menemukan mana yang baik, mana yang tidak. Karena hakikatnya perbuatannya memang sudah baik. Oke, itu jawaban pertama itu. Jawaban kedua, oh enggak begitu. Apapun yang diinginkan Tuhan pasti baik. Ini jawaban versi satunya. Terus ada pertanyaan begini, gimana kalau Tuhan menyuruh kita bohong? Apakah itu terus jadi baik? Jawabannya kelompok supernatural, iya. Kita saja yang tidak paham. Ada beberapa hal yang mungkin menurut kita buruk tapi diperintahkan Tuhan, maka dia hakikatnya baik, cuma kita saja yang tidak paham. Contohnya misalnya Nabi Ibrahim diminta menyembelih putranya. Itu buruk menurut kita, tapi karena diperintahkan Tuhan, dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Nah, ini jawaban tipe kedua. Kalau versinya kelompok supernaturalisme itu sebenarnya baik, cuma pikiran kita saja yang tidak nyampe. Semua yang diperintahkan Tuhan itu baik pasti. Gitu. Jadi kalau Tuhan menyuruh laki-laki boleh kawin 4, saya tahu kamu diarahnya nanti ke situ, yang perempuan itu pasti baik. Kita saja yang tidak nyampe. Ini versi supernaturalisme ya. Jadi perintahnya Tuhan itu pasti baik, itu saja sudah. Dia baik karena diperintahkan Tuhan. Mungkin kadang-kadang tidak nyambung dengan pikiran kita, pertimbangan kita. Nah, ini versi jawaban versi supernaturalisme. Jadi sumbernya etika itu ya yang supernatural ya. Kalau kita ya Tuhan pastinya. Nah, ada kritik-kritik kemudian terhadap etika supernatural ini. Yang pertama, kritiknya kelompok ateis. Loh, kalau sumbernya kebaikan itu hanya Tuhan, kami yang tidak percaya Tuhan berarti mesti buruk dong. Saya tidak merujuk Tuhan. Tapi faktanya, yang saya lakukan baik-baik saja itu
perilaku kami juga bermoral kok, tidak immoral. Nah, ini kritik dari kelompok ateis. Nah, jawabannya para supernaturalis apa? Loh, kamu tidak sadar sebenarnya kamu itu dibimbing oleh Tuhan. Cuma kamu tidak ngaku saja. Hatimu oleh Tuhan diarahkan pada kebaikan. Jadi laki-laki itu kuasanya Tuhan. Bedanya yang teis, yang beriman ngaku bahwa iya saya diperintah patuh pada Tuhan. Kamu tidak ngaku. Itu jawabannya kelompok supernaturalis. Nah, ada lagi kritik selanjutnya, konstruksionis. Pandangan konstruksionis itu wawasan keagamaan kita, termasuk tentang baik buruk, itu kan hakikatnya sejauh pemahaman kita saja. Bolehlah sumbernya Tuhan, tapi kan pada akhirnya yang merumuskan kita. Jadi levelnya manusiawi. Berarti meskipun merujuk Tuhan, pada akhirnya kita sendiri yang merumuskan. Sesuai tradisi, budaya, ritual di mana kita hidup. Nah, jawabannya para supernaturalis sama. Iya. Tapi yang mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kita tetap Tuhan. Jadi kecenderungan hati kita, kecenderungan pikiran kita itu disetir oleh Tuhan. Sehingga kita masih tetap milih kebaikan. Nah, yang ketiga mungkin ada yang protes dari agama yang dewanya banyak. Loh, itu nanti kalau merujuk ke Tuhan, merujuk ke dewa-dewanya, apa enggak konflik itu? Dewa ini ingin ini, dewa itu ingin ini. Nah, itu kan sering kita berpikiran seperti ini. Kalau jawabannya para supernaturalis, Anda harus begitu. Kenapa? Karena kebaikan itu universal dan tidak mungkin tabrakan. Kalau dewa ini memerintahkan kebaikan, dewa itu memerintahkan kebaikan, ya kebaikan dan kebaikan itu ya tidak mungkin saling jegal. Tidak mungkin bertentangan. Nah, ini kritik-kritik pada etika supernaturalisme yang sekaligus dijawab juga oleh mereka. Saya tidak tahu jawabannya cocok apa enggak dengan teman-teman. Pokoknya sekarang dapat wawasan baru tentang etika supernaturalisme. Etika yang merujuk sepenuhnya pada Tuhan. Nanti kalau ada yang tanya, lah terus gimana menemukan kehendak Tuhan itu? Nah, ya secara umum 4. Tadi kan baik buruk mengikuti kehendaknya Tuhan. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Bisa dari kitab suci, bisa mendengarkan ahli agama, ahli kitab suci, bisa memahami petunjuk Tuhan secara umum melalui pikiran kita, termasuk mendengarkan suara batin kita, yang itu juga pasti digerakkan oleh Tuhan. Ini nanti silahkan kalian urai, kalian diskusikan lebih jauh. Baik, saya kira itu sebenarnya lanjutannya ke dunia gaib supernatural dalam tradisi tasawuf. Tapi saya tidak yakin energimu masih banyak untuk masuk ke sini. Karena agak rumit, agak dalam. Ada alam syahadah, alam barzah, alam misal, alam malakut, jabarut, wahidiyat, akhidiyat. Next time, kapan-kapan kalau kalian lebih fresh. Tapi paling tidak malam hari ini ngerti kalian punya kerangka-kerangka berpikir sekarang untuk mendalami gagasan supernaturalisme ini. Saya tidak tahu yang lebih cocok sudut pandang yang mana untuk kalian, tapi semoga sekarang punya bekal untuk berdiskusi dan membahas lebih jauh, lebih dalam.